Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Atletico Madrid harus kembali merasakan nasib pilu ketika berhadapan dengan kakaknya Real Madrid. Lanjutan babak 16 besar Liga Champions 2024-2025 berakhir dengan kemenangan 2-4 El Real melalui babak adu penalti. Los Blancos sekali lagi menunjukkan alasan kuat mengapa mereka sulit ditaklukkan di fase gugur UCL. Atletico sejatinya bermain cukup baik untuk meredam permainan Madrid. Namun kepedean mereka plus hoki luar biasa Madrid akhirnya menuntun Colchoneros keluar dari pentas terelit benua biru ini. Seperti apa kronologi lolosnya Madrid ke babak perempat final UCL? Sebelum menyimak, subscribe dulu channel Starting Eleven Moment. Lalu jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya. Berlatar belakang persaingan yang selalu ketat, Atletico Madrid dan Real Madrid kembali dipertemukan di babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025. Dua hasil imbang yang mewarnai dua partai El Derby Madrileno ini membuat tensi bentrok antara dua klub ibu kota berpotensi kian memanas. Perkiraan banyak orang ternyata benar-benar kejadian. Real Madrid yang mendapat kesempatan main kandang terlebih dahulu mendapat perlawanan alot dari sang adik sekota. Hasil akhir di Bernabeu ditentukan oleh detail kecil yang membuat Madrid memegang keuntungan di leg pertama. Madrid dan Atletico saling berbalas gol melalui Rodrigo dan Julian Alvarez di babak pertama. Lalu di babak kedua, anak asuh Diego Simeone sedikit lengah dan membiarkan Brahim Diaz mendapat ruang tembak di sudut yang cukup sempit. Pemain asal Maroko itu pun sukses mencetak gol untuk membuat Madrid menang 2-1 di kandang. Diego Simeone dan pasukannya memang kalah di Bernabeu. Namun, juru taktik Atletico mengaku belum menyerah. Margin 1 gol baginya adalah margin yang masih sangat mungkin ia balikan. Apalagi di leg kedua, Atletico akan bermain di hadapan publik sendiri, yakni di Estadio Metropolitano. Madrid sementara itu juga merasa posisinya belum aman. Carlo Ancelotti memilih memberi waktu istirahat lebih banyak untuk pemain-pemain andalannya di pertandingan Liga. Untuk itu, Ancelotti cenderung memilih bermain aman ketika menghadapi Rayo Vallecano di La Liga akhir pekan lalu. Dengan hasil akhir 2-1 serta pertandingan yang berjalan sangat ketat, semua orang pasti pede kalau berada dalam situasi Atletico. Itulah yang dirasakan Simeone. Menurut pelatih asal Argentina, Atletico punya banyak peluang untuk meng-comeback Madrid. Simeone tetap pede walaupun ia tahu kalau Madrid bukan entitas yang mudah ditaklukkan di babak gugur. Kepedean Simeone rasanya langsung meningkat drastis ketika Atletico berhasil mencuri gol cepat pada detik ke-28 pertandingan via sontekan Conor Gallagher. Menit-menit berikutnya, Atletico coba memberi perlawanan. Namun babak pertama berakhir tanpa gol tambahan. Di babak kedua, Simeone menunjukkan permainan yang menjadi ciri khasnya selama ini, bertahan total. Blok pertahanan Atletico tampak lebih dalam di interval kedua. Dari gestur dan pola permainan yang diterapkan dapat disimpulkan bahwa Atletico dan Simeone sepertinya memang berniat membawa laga ke extra time atau bahkan adu penalti. Ketika peluit panjang ditiup pasca 15 menit kedua babak extra time, Simeone kelihatan kegirangan. 120 menit sudah anak asuhnya menahan Madrid selama waktu normal. Pelatih asal Argentina ingin sekali lagi bertekad menjungkalkan Madrid dan dia memilih jalur adu penalti kali ini. Atletico mungkin tidak akan sepede ini di 2 atau 3 musim lalu. Paling tidak, skuad Colchoneros kini punya algojo berdarah dingin, termasuk Alexander Sarla dan Julian Alvarez. Atletico juga pede karena orang yang berdiri di bawah mister mereka, Jan Oblak, adalah salah satu kiper yang disegani di Eropa. Pede tentu sebuah keharusan. Tapi dalam kasus Atletico Madrid, mereka harusnya sadar bahwa lawannya ini adalah Real Madrid. Kalau tim ini adalah tim bermental juara.
Apalagi Madrid selalu sulit dihentikan ketika mereka sudah melangkahkan kaki di fase gugur. Dalam kasus laga 16 besar bertajuk Derby Madrid ini, anak asuh Carlo Ancelotti memanfaatkan dua atribut unik yang mereka miliki, mental juara dan hoki. Entah kenapa Dewi Fortuna selalu menaungi Madrid, sehingga tim ini nyaris tidak terbendung ketika sudah memasuki fase gugur. Gagal menuntaskan satu penalti di waktu normal jelas merupakan tekanan yang sangat besar. Apalagi kegagalan itu terjadi di hadapan publik pendukung lawan. Namun Madrid tidak mau overthinking menyesali tembakan Vinicius yang terlalu tinggi. Mereka tetap konsentrasi penuh membongkar pertahanan Atletico dengan segala upaya. Ini adalah bukti kalau Madrid tak perlu diragukan kalau urusan mental. Atletico harusnya menyesal membawa laga ke adu penalti karena disinilah hoki Madrid hadir. Julian Alvarez yang menjadi penendang nomor 2 Atletico terpeleset ketika menembak penaltinya. VAR mendeteksi ada dua sentuhan saat Alvarez menembak. Wasit akhirnya memutuskan bahwa yang dihitung adalah sentuhan pertama dan itu berarti tidak gol. Suka tidak suka, penalti Alvarez tampaknya merusak momentum Atletico. Marcos Llorente yang menjadi penembak nomor 3 tidak bisa memberdaya Thibaut Courtois. Tembakan pemain Spanyol itu membentur mistar dan gagal menjadi pembeda. Walau Lucas Vazquez juga gagal, kesuksesan Antonio Rudiger di eksekusi berikutnya akhirnya memberi Madrid tiket ke babak 16 besar. Penalti Alvarez sempat menimbulkan kontroversi. Namun setelah beredarnya beberapa video detail bahwa Alvarez memang melakukan dua sentuhan, jelas bahwa wasit memberi keputusan yang tepat. Entah disengaja atau tidak, sentuhan pertama ketika Alvarez terpeleset itulah yang dihitung. Apalagi bola di Liga Champions sudah dilengkapi sensor sentuh sehingga bisa mendeteksi ada dua sentuhan atau tidak. Menghadapi Real Madrid selalu menjadi tantangan berat buat Atletico. Kali ini mereka sekali lagi merasakan betapa sulitnya menumbangkan tim yang satu ini. Bahkan dengan permainan yang bisa dikatakan lebih baik dari rival sekotanya sekalipun, Atletico tetap tumbang. Kekalahan adu penalti praktis mengakhiri perjalanan pasukan Diego Simeone di UCL musim ini. Kendati demikian, Simeone mengaku bangga dengan anak asuhnya. Kami memang tidak bisa mengalahkan Madrid, tapi kami bangga bisa membuat mereka menderita, ujarnya seusai laga di Metropolitano. Sementara itu, Real Madrid otomatis semakin dekat dengan mimpi mereka menjuarai trofi UCL nomor 16. Madrid semakin mengukuhkan diri bahwa mereka adalah penguasa kompetisi tertinggi Eropa ini. Butuh 3 langkah lagi bagi Madrid untuk menjejakkan kakinya ke final. Namun, Madrid perlu sadar bahwa langkah mereka mengendus trofi nomor 16 tidak akan mudah. Terdekat mereka akan menghadapi Arsenal di babak perempat final. Meski wakil Inggris tidak pernah mengangkat trofi si kuping lebar, mereka bukanlah lawan yang patut dianggap remeh. Arsenal menaklukkan PSV 9-3 di partai 2 leg babak 16 besar. Kalaupun Madrid lolos, ada potensi mereka bertemu PSG yang di laga lain akan bentrok dengan Aston Villa. Di final, potensi lawan yang akan dihadapi bisa saja Barcelona, tim yang tak pernah kehabisan cara membantai mereka di musim ini. Bentrok di Metropolitano adalah bentrok yang seru. Tapi sekali lagi Madrid membuktikan kalau mereka memang bertuah di UCL. Jadi bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Ada komentar terkait laga Derby Madrid di 16 besar UCL ini? Tulis di kolom komentar ya.